adalah keselamatan kita. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sejenak kita mau merenungkan kasih Tuhan. Sejenak kita mau merenungkan yang telah lahir di kandang yang hina. Dia Yesus, Dia Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia yang layak disembah. Angkat penyembahanmu untuk Tuhan. Jangan kalah dengan para gembala di ladang. Jangan kalah dengan orang Majus. Penyembahan kita sama di mata Tuhan. Asalkan engkau menyembah dari dalam hatimu. Terima kasih. Kami mau muliakan nama-Mu.
kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada dan berjumpa di malam hari ini, kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami yakin, kami percaya, kami imani bahwa ini karena kehebatan, kekuatan, kuasa Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena betapa baik Tuhan bagi kami. Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau turun serendah-rendahnya, Engkau lahir melalui seorang perawan Maria. Engkau datang ke dalam dunia karena cintamu, karena kasihmu dalam hidup kami sebagai gereja Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah. Mampukan kami gereja Tuhan untuk supaya kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah di malam hari ini. Urapi yang pimpin pujian, Urapi yang main musik, Urapi yang main tamborin, Urapi yang memainkan, yang menyampaikan firman Tuhan. Semua kami diurapi oleh kekuatan nama Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan boleh memberkati bagi kami semua, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa, apabila ada pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami beribadah, kami sahati, kami bersekutu, kami perangi, kami tolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan itu dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah di malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Fritz Mokodasir STH. Haleluya. Yang percaya kita diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru selalu. Amin. Lambaikan tanganmu. Sekali lagi, yang percaya kita diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru. Letak tangan untuk Tuhan. Kalau kita percaya diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Amin. Glory. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian itu. Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Amin. Dia Yesus
sobat kami, Dia Yesus kami, Dia Raja di atas. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia
senang memuji Tuhan? Masih senang memuji Tuhan? Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kalau mau memuji Tuhan sampai besok pagi bisa, tapi mengingat waktu dan mengingat perut, kita akan mendengar kesaksian dari seluruh jemaat GPDI El Shaddai Marasatu. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Puji Tuhan, seluruh jemaat GPDI El Shaddai Marasatu, mari kita tampil ke depan memuji Tuhan. Haleluya. Mari tampil ke depan, kita mempersembahkan satu pujian di hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan pujian dari jemaat GPDI El Shaddai Marasatu, dan tibalah saatnya kita akan masuk di dalam acara selanjutnya, yaitu pemasangan lilin Natal. Dan untuk nama-nama yang akan saya bacakan bisa ambil tempat di depan untuk memasang lilin Natal yang ada di depan. Yang pertama, pembawa firman Tuhan
Pendeta Muda Vincent. Yang kedua, Majelis Wilayah Tasuka, Bapak Pendeta Markus Papa STH. Yang ketiga, Kepala Desa Marasatu, Bapak Noh Udau. Kalau hadir, sekiranya bisa mengambil bagian untuk pemasangan lilin. Yang keempat, mewakili undangan Bapak Setioko STH. Yang kelima, mewakili jemaat Bapak Paulus Irang. Yang keenam, Ketua RT 4 Ibu Ketua RT. Yang ketujuh, Ketua Panitia Ibu Carol Yuliana. Yang kedelapan, Gembala Sidang Jemaat atau Bapak Pendeta Felani Sarayar STH. Kiranya nama-nama yang sudah disampaikan, nama-nama yang sudah dibacakan, mohon ambil tempat di depan untuk melakukan pemasangan lilin. Dan untuk pemasangan lilin, minta tolong untuk lampu bisa dimatikan. Dan kalau lampu sudah dimatikan, minta tolong juga untuk jemaat yang bawa handphone bisa pasang lampu yang ada di handphone masing-masing. Ibu Ketua Panitia Ibu Carol Yuliana. Dan yang terakhir, Bapak Gembala Sidang Jemaat, Bapak. Puji Tuhan, lampu bisa tolong dinyalakan. Dan kita dipersilakan, silakan. Kita sudah mengikuti prosesi pemasangan lilin Natal, dan puji Tuhan acara selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Kita akan membawakan korban persembahan. Persembahan boleh siap-siap, kantong persembahan boleh siap-siap dijalankan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baik akan
Mari siapkan hati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti palungan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Layakkanlah hidup kami. Seperti disampaikan oleh Pendeta Van Magister SPD. Hanya bersama Yesus rasakan selalu. Haleluya, haleluya. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Sungguh Natal lahir bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan, di momentum Natal ini, biarlah Engkau ya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu disampaikan bagi kami semua.
Dan biarlah firman-Mu itulah yang memberikan kami kekuatan. Bahkan firman-Mu itulah yang mencegah kami berbuat dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bagi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah tinggal dalam pengurapan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Hikmat surgawi mengalir dan kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala gangguan kuasa kegelapan yang coba-coba mencuri benih kebenaran firman Tuhan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa menaungi tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dikembalikan terima kasih untuk Pendeta Vanlu Pono SPDK. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pendeta Muda Vincent. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam. Saya ucapkan untuk kita semua selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan melalui Tuhan telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, kepada seluruh sidang jemaat yang telah mempercayakan saya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin banyak yang tidak kenal saya, tidak tahu. Jadi perkenalkan, nama saya Vincent. Saya asli orang Chinese, Jawa Barat, jadi Chinese Sunda. Dan puji Tuhan, saya dipertemukan oleh tulang rusuk jodoh saya orang Kalimantan asli. Bukan orang Kalimantan asli, di orang Manado tapi tinggal dan pelayanan di Kalimantan. Dan puji Tuhan, sekarang KTP saya sudah menjadi KTP Kalimantan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tema Natal kita pada malam hari ini, kita lihat bersama-sama. Peliharalah kasih persaudaraan. Luar biasa. Ketika saya diberikan tema peliharalah ya. Kasih persaudaraan. Luar biasa. Haleluya. Ini menjadi tema nasional. Kenapa saya katakan tema nasional? Karena beberapa daerah, beberapa gereja selalu temanya tentang kasih persaudaraan, kerukunan, persatuan. Membuktikan bahwa pentingnya kasih persaudaraan. Dan kita akan lihat dan pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Di dalam Ibrani 13 ayat yang pertama, saya undang bangkit berdiri semuanya dan kita baca bersama-sama ayat yang singkat ini menjadi tema kita pada malam hari ini. Ibrani 13 ayat yang pertama. Jika sudah mendapat, katakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Setelah hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum kita bahas tentang kasih persaudaraan, kita lihat latar belakang. Kenapa penulis Ibrani ini menulis? Dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Kalau kita lihat perikop sebelumnya dikatakan di sana, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tanggung jawab yang berat ayat 18 sampai 29. Bagaimana penulis Ibrani menyampaikan tentang tanggung jawab sebagai seorang umat Kristen, sebagai seorang yang percaya, memiliki tanggung jawab yang berat. Kita sebagai orang percaya bukan sekedar percaya
KTP Kristen, beribadah, selesai. Tidak. Tapi sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita ini berat. Apalagi kalau berbicara tentang kasih. Jika bicara kasih itu mudah, tapi sulit untuk melakukannya. Bahkan kalau kita lihat dan baca ayat 28, saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, amin. 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 Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Luar biasa. Kita sebagai orang percaya, kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab yang berat, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Berbicara tentang melakukan firman Tuhan, berbicara tentang taat, itu sulit, itu sukar. Terlebih firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang mengasihi, tentang kasih, saya sebagai suami mengasihi istri itu hal yang biasa, hal yang mudah dilakukan. Orang tua mengasihi anak itu mudah dilakukan. Kenapa? Karena darah daging kita. Tapi berbicara firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang menyakiti kita. Kasihilah orang yang mengkhianati kita. Sangat sulit. Penulis Ibrani menyampaikan, bahkan menulis, mengakhiri surat Ibrani dengan nasihat. Nasihat untuk umat percaya. Dan berbicara tentang kasih. Kasih adalah identitas. Identitas sebagai umat percaya. Kasih adalah identitas bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti anak sekolah dasar, identitasnya mereka adalah seragam merah putih. Kita sudah tahu kalau seragam merah putih, oh berarti dia sekolah dasar. Kasih adalah identitas. Kalau kita baca dalam Matius 22. Matius 22 ayat 36. Di sana dikatakan perdebatan tentang hukum yang pertama dan hukum yang terutama. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, Rabi, hukum manakah hukum yang terutama dan hukum yang pertama? Jawab Yesus sangat mengejutkan. Ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 29, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, berbicara tentang kasih, mudah kita, tapi sulit kita lakukan. Apakah mustahil kita lakukan? Tidak. Dan pada malam hari ini, kita akan belajar bagaimana tentang tema peliharalah kasih persaudaraan. Ada dua hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, peliharalah. Dikatakan peliharalah, sebuah kata perintah. Kata perintah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita berdosa. Dan ayat ini, Ibrani 13 ayat yang pertama dikatakan peliharalah, sebuah kata. Bahkan
Kalau saya bacakan di dalam terjemahan lain, di sana Ibrani 13 ayat yang pertama, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang Kristen yang bersaudara. Bahkan terjemahan lama dikatakan, biarlah tetap kasihmu kepada saudara-saudara. Kasih ini harus ada, harus tetap. Bahkan dikatakan peliharalah. Kalau sesuatu yang kita pelihara, berarti artinya kasih itu bisa luntur. Kasih itu bisa menjadi dingin. Saya renungkan kenapa kasih ini menjadi tema nasional. Di mana-mana kasih, persaudaraan, persekutuan, persatuan. Kenapa? Karena hari-hari ini, hari-hari pandemi ini, kasih itu mulai dingin. Kasih itu mulai luntur. Dahulu sebelum ada pandemi, kita bisa cipika-cipiki, kita bisa salaman satu dengan yang lain. Saya berpraktek 2 tahun di Jakarta. Selama COVID, jemaat-jemaat itu saling curiga satu dengan yang lain. Saling takut satu dengan yang lain. Kenapa? Jemaat batuk sedikit, jauh nih. Virus corona itu. Mau salaman? Maaf, tidak. Karena apa? Karena COVID. Tidak bisa dipungkiri. Kasih itu bisa luntur. Kasih itu bisa menjadi dingin. Bahkan ngeri kalau saya bacakan di dalam firman Tuhan. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Firman Tuhan, semakin hari dunia semakin jahat, dan kasih Allah, kasih itu akan semakin dingin. Kalau tidak dipelihara, kasih itu akan luntur. Kasih itu menjadi dingin. Jika tidak ada kasih, maka akan timbul kepahitan. Akan timbul akar pahit dalam hati kita. Kita baca kembali tentang akar pahit. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau merasa kecewa, dikatakan dalam terjemahan lain, makalah di masa kesesakan, makalah kecillah kekuatan kita. Saya puji Tuhan, saya tidak pernah mengalami namanya kepahitan. Tapi dari beberapa orang yang pernah mengalami kepahitan, sulit melepaskan ketika sudah namanya kecewa, sudah namanya menjadi akar pahit. Malam hari ini surat Ibrani, penulis Ibrani memberikan nasihat, dorongan, motivasi untuk kita semua bahwa kita harus memelihara kasih itu. Pada zaman itu ada beberapa konflik yang terjadi, khususnya di kalangan orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka mempermasalahkan tentang adat istiadat, upacara-upacara perjanjian lama pada zaman nabi-nabi. Bagaimana kita sudah baca orang-orang Farisi berdebat, menanyakan tentang hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Artinya, bagaimana kasih ini sangat penting. Dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Kalau kita lihat, artinya bahwa zaman itu ada persekutuan yang kuat, ada kasih yang kuat.
Oleh sebab itu penulis Ibrani katakan peliharalah. Peliharalah kasih persaudaraan. Pertanyaannya, bagaimana kita memelihara? Bagaimana kita menjaga kasih kita supaya tidak luntur, supaya tidak dingin? Banyak firman Tuhan mengatakan saling menghormati, saling menghargai. Dan salah satunya adalah mau mengampuni. Semakin dekat seseorang dengan orang lain, semakin tahu kejelekan, semakin tahu kebobrokan, semakin tahu kebusukan perilaku orang tersebut. Sebagai manusia, ketika kita mengetahui kejelekan orang lain, bahkan sampai menyakiti pribadi kita, mengecewakan pribadi kita, pasti otomatis kasih itu tidak akan seperti semula. Kasih itu akan menjadi luntur. Kasih itu akan menjadi dingin. Caranya apa? Lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya kita bisa memelihara kasih. Tidak usah jauh-jauh. Suami dan istri ketika pacaran baik-baik semua. Semua yang dilihatkan, ditunjukkan adalah sisi yang baik-baiknya saja. Tapi ketika masuk ke dalam bahtera rumah tangga, muncullah sifat-sifat aslinya. Iya atau ya? Iya, tidak bisa dipungkiri. Dan tidak sedikit seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, seperti saya saja contohnya. Ketika kalau ada sesuatu hal yang salah paham, salah perkataan antara suami dan istri, adanya perang dingin. Waduh. Kalau sudah perang dingin antara suami dan istri, mau kita bujuk apapun, nih sayang dan lain sebagainya. Ya, perang dingin. Tapi kalau suami istri sudah perang dingin, tapi tidak ada rekonsiliasi, tidak ada hati mau mengampuni, mau memaafkan, perang dingin itu akan berkelanjutan. Hari demi hari akan menjadi dingin. Bahkan ini cerita salah satu jemaat Tuhan ketika awal-awal menikah, ketika istrinya tersandung jatuh. Aduh sayang, aduh mami, hati-hati. Makanya lihat, setelah bertahun-tahun berumah tangga, ketika istri tersandung jatuh, suami katakan apa? Makanya lihat-lihat pakai mata. Itu ada batu di situ, tidak kelihatan. Itu salah satu contoh. Jadi hati-hati. Kasih bisa menjadi luntur. Kasih bisa menjadi dingin. Dan yang kedua, cara memelihara kasih tadi, yang pertama, mau memiliki hati yang mau mengampuni. Yang kedua, mendasari kasih kita dengan kasih Allah. Kasih Allah itu kasih agape yang tidak bersyarat. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mungkin kalau disuruh menyerahkan nyawa untuk keluarga, untuk teman dekat, ataupun istri, suami, dan lain sebagainya, untuk anak, bisa? Mungkin jawabannya bisa. Karena apa? Karena dia anak saya, karena dia istri saya, karena dia suami saya. Tapi pertanyaannya, jika mau tidak kalau menyerahkan nyawa untuk orang yang menyakiti kita, untuk orang yang jahat, mau atau tidak? Semua akan jawab tidak. Ngapain saya menyerahkan nyawa saya untuk orang itu yang berniat jahat kepada saya, yang menyakiti saya, yang mengecewakan saya? Ya atau ya? Ya. Tapi yang dilakukan Kristus, bahwa kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang jahat. Sebetulnya kita tidak layak menerima kerajaan Allah, kerajaan sorga yang tak tergoncangkan itu. Tidak layak. Kenapa? Karena kita sering menyakiti hati Tuhan, karena kita sering berbuat dosa. Tapi karena kasih Allah,
Bahkan Yohanes 3 ayat 16. Dasar dari keselamatan yang kita terima adalah kasih Allah. Jika tidak ada Natal, otomatis tidak akan ada Paskah. Amin. Natal adalah awal dari rencana keselamatan yang kita terima. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat. Kasih kita kasih yang terbatas. Oleh sebab itu, cara memelihara kasih kita adalah mendasari kasih kita dengan kasih agape. Di dalam rumah tangga, dasari rumah tangga dengan kasih Allah. Di dalam berjemaat, dasari dengan kasih Allah. Amin. Maka kita bisa memelihara iman itu. Kasih itu akan terus tumbuh, bahkan tidak akan pernah menjadi dingin. Yang kedua, langsung saja dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Dikatakan kasih persaudaraan. Kalau berbicara tentang kasih, ada 4 kasih. Eros, storge, agape, dan philea. Yang dicatat dalam perjanjian baru hanya 2. Kasih agape dan kasih philea. Di dalam Ibrani 13 ayat yang pertama, di sana bukan berbicara tentang kasih agape, tapi berbicara tentang kasih philea. Dikatakan sana Philadelphia, artinya kasih terhadap saudara seiman. Dan di sana ada kata kerja yang aktif. Artinya apa? Kasih itu harus terus-menerus. Bahkan kita sudah baca dalam terjemahan lain, biarlah tetap kasih itu ada dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kasih persaudaraan, tidak hanya hari ini saya mengasihi, besok saya tidak mengasihi kamu. Tapi setiap hari, setiap saat kita harus saling mengasihi. Roma 12 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Saling mengasihi, amin. Amin. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita adalah saudara seiman, amin. Kita saling menghormati, saling menghargai. Kita semua adalah satu tubuh. Ibarat tangan dan mata. Ketika tangan terluka, maka mata akan meneteskan air mata. Tapi ketika air mata itu menetes, tangan akan menyika air mata tersebut. Itu satu tubuh. Jika jemaat satu sakit, kita jemaat yang lain akan merasakan. Jika jemaat yang satu kurang setia beribadah, kita merasakan, kita mengingatkan. Itu namanya kasih. Saling menghargai, saling mengingatkan, saling menghormati. Dan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan bicara, jangan berkata aku mengasihi Allah, tapi masih ada akar pahit. Jangan bicara aku orang Kristen mengasihi Allah, orang percaya mengasihi Allah, tapi aku membenci saudara seiman. Dikatakan namanya adalah pendusta. Jangan jadi jemaat yang suka dusta kepada Tuhan.
Tidak mungkin seorang berbicara aku mengasihi Allah yang tidak terlihat, tapi tidak mengasihi manusia, tidak mengasihi sesama yang terlihat. Dengan kata lain apa? Jangan jadi jemaat yang munafik. Itu kasarnya. Jangan munafik bicara kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi masih ada akar pahit. Salah satu contoh bagaimana tentang kasih persaudaraan. Di dalamnya ada persatuan, ada kerukunan. Di dalam Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14 tentang jemaat yang mula-mula. Kisah Rasul 1 ayat 14 di sana dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Maju lagi. Kisah 2 ayat 46. Di sana dikatakan Kisah 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama